Selamat pagi anak-anakku kelas 7G dan 7H. Berikut Bu Fia akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya ya. Sebelumnya kita review dulu, kita ulas dulu materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai bilangan bulat. Ada 3 sub bagian yang sudah kita pelajari, yaitu jenis bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan melakukan operasi hitung. Sehingga kita sudah melewati semuanya. Bu Fia ulas lagi, jenis bilangan bulat itu ada 3, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Kemudian membandingkan bilangan bulat itu ada tanda apa ini? Kurang dari dan tanda lebih dari. Semuanya sudah bisa membandingkan dan juga menentukan jenis bilangan bulat rata-rata. Kelas 7G dan H sudah bagus, sudah baik, sudah pintar dalam 2 subbagian ini. Lalu yang ketiga yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ini terdiri dari 4 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan jika terdapat dalam satu soal, maka yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah yang letaknya berada di depan. Kalau letaknya berada di depan positif dulu, maka kerjakan tambah dulu. Kalau yang di depan adalah negatif, maka kerjakan negatif dulu ya. Tapi kalau tanda tambah kurang ini dicampur dengan perkalian dan pembagian, maka ini dulu yang dikerjakan di depan. Jadi ini dikerjakan di depan dulu sebelum tambah dan kurang. Nah, lalu sebagian besar di antara kalian masih terdapat salah hitung. Di mana salah hitungnya? Yaitu ketika perkalian dan pembagian ditemukan dalam suatu soal. Nah, ketika ada perkalian dan pembagian, tidak usah bingung. Ini pun sama. Jadi, yang berada di depan atau yang dahulu itu siapa? Nah, kalau misal seperti ini, negatif 2 dikali 3 dibagi negatif 1. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kalau yang ada di depan adalah perkalian baru pembagian, ya maka kita kerjakan perkalian terlebih dahulu. Ya, sehingga negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6 dibagi dengan negatif 1. Jawabannya adalah negatif bagi negatif adalah positif 6. Ya, begitu juga jika pembagian yang ada di depan, maka pembagian dulu yang harus dikerjakan. Oke, jadi yang pertama adalah jenis bilangan bulat sudah kita pelajari, membandingkan bilangan bulat pun sudah, dan operasi hitung pun sudah kita. Ya, setelah mempelajari bilangan bulat, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke pecahan yang lebih dalam, Bu Fia jelaskan dulu apa yang dimaksud pecahan ya. Penjelasannya berupa contoh gambar. Misalnya, ada satu bagian kue. Nah, jumlahnya adalah 1. Betul. Ini 1. Jika seperti ini, nah, dibagi 2, maka satu bagian ini kita ambil, berarti 1 dari 2. Kenapa? Karena potongannya ada 2. Itu caranya membagi ya. Lagi ini, nah, ambil satu bagiannya, berarti yang diarsir adalah 1 dari 3. Lagi nah, kita hitung ada berapa yang diarsir. Ada 2 dari berapa bagian, kita hitung potongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 bagian yang diarsir dari 6 bagian, itu disebut pecahan. Jadi pecahan itu adalah bagian-bagian dari keseluruhan. Di antara 4 ini mana yang bukan termasuk pecahan? Yang bukan termasuk pecahan berarti bilangan bulat. Bilangan bulat angka berapa? Bilangan bulat itu adalah angka 1. Ini disebut bilangan bulat. Nah, maka pecahan bukan? Bukan
pecahan ya, tapi kita mulai dari bilangan bulat ini untuk membuat pecahan gitu ya. Sudah paham ya? Oke, jadi dalam pecahan pun ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Misalnya Bu Fia punya 2/3. Yang disebut pecahan itu berarti ada bagiannya ya. Jadi 2 ini disebut pembilang karena letaknya ada di atas, sedangkan yang bawah disebut penyebut ya, jangan sampai tertukar. Kalau 2/3 berarti 2-nya itu adalah pembilang dan 3-nya adalah penyebut. Oke, selanjutnya adalah kalian harus mengenali jenis pecahan. Jenis pecahan dibagi menjadi 4, yaitu pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Bu akan jelaskan satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni, kenapa disebut murni? Karena pecahan ini sudah tidak bisa dirubah lagi ke dalam bentuk yang lainnya, kecuali nanti akan menjadi pecahan desimal. Mengapa begini? Karena Bu Fia ambil contoh yang tadi ya, 2/3. 2 tadi merupakan pembilang, sedangkan 3 itu merupakan penyebut ya. Jadi 2 itu pembilang, 3 itu penyebut. Disebut pecahan murni jika pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, itu adalah pecahan murni ya. Jadi yang atas itu jauh lebih kecil daripada yang ada di bawah. Nah, lalu untuk yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu berarti melibatkan satu angka atau satu bilangan bulat dengan pecahan. Contohnya adalah 2/3. Ini disebut pecahan campuran. Nah, supaya kita tahu pembilang dan penyebutnya lebih besar yang mana dan kita dapat membandingkan, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Pecahan biasa caranya adalah 2 dikali 3, kemudian hasilnya ditambah 2. Ini kan di SD sudah pernah ya, Bu Fia hanya mengulas sedikit saja. 2 dikali 3, 2 dikali 3 adalah 6, kemudian ditambah 2 adalah 8. 8 per penyebutnya adalah 3. Nah, sekarang yang berada di atas itu tetap disebut pembilang, berarti 8 itu adalah pembilang, sedangkan 3 disebut penyebut. Lalu apa bedanya dengan pecahan murni? Nah, kalau pecahan campuran, di sini saya tuliskan dulu, pecahan campuran itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi ketika dijadikan pecahan biasa, maka yang ada di atas itu lebih besar daripada yang ada di bawah. Itu adalah pecahan campuran. Ya, lalu untuk yang ketiga selanjutnya adalah pecahan desimal. Kalau pecahan desimal berarti kita menggunakan koma untuk memisahkan satu angka dengan angka yang lainnya. Contohnya adalah 0,5, kemudian 2,73, lalu 10,374. Angkanya pun bervariasi ya. Ini disebut pecahan desimal. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan tidak ada pembilang dan penyebutnya. Sebetulnya ada. Untuk pecahan desimal ini kita bisa rubah ke bentuk pecahan biasa ya. Tapi untuk pecahan desimal ini dipisahkan dengan tanda koma, yang artinya ketika satu angka di belakang koma artinya perpuluhan. 2 angka di belakang koma berarti per ratusan. 3 angka di belakang koma berarti per ribuan. Seperti itu perbedaannya ya di antara pecahan murni, campuran, desimal. Nah, lalu yang terakhir adalah dalam bentuk persen. Nah, ketika ditanya pada saat kalian mencarger handphone, bateraimu sudah berapa persen? Kalau penuh berarti menyebutkan 100%, tapi tidak selalu 100 ya. Banyak sekali angka yang bisa kita gunakan. Misalnya 20%.
dan seterusnya. Persen itu artinya per 100, berarti 100% adalah 100 per 100. 20% berarti 20 per 100. Nah, paham ya sampai di sini? Jenis pecahan itu ada 4, yaitu pecahan murni, pecahan campuran, pecahan desimal. Setelah mempelajari jenis pecahan, maka kita masuk ke pecahan senilai. Pecahan senilai. Nah, pecahan senilai ini artinya adalah pecahan yang nilainya tetap sama meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Jadi nilainya tetap sama meski pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya adalah misalnya 2 per 5. Ada suatu pecahan yaitu 2 per 5. Pembilang itu kita kalikan 2. Penyebutnya juga dikali 2. Kenapa kita kalikan 2? Perhatikan pengertiannya. Nilainya tetap sama meski pembilang dan penyebutnya dikali, tetapi dengan bilangan yang sama pula. Jadi yang atas atau pembilang dikali 2, bawah atau penyebut pun juga harus dikali 2, sehingga jumlahnya di sini adalah 4 per 10 gitu ya. Jadi 2 per 5 itu senilai dengan 4 per 10. Nah, lalu kemudian jika Bu Fia memberikan soal 16 per 24 akan senilai dengan jadi kalian harus perhatikan angkanya terlebih dahulu. Di situ adalah 16 per 24. Di sini kalian boleh mengalihkan atau membagi dengan angka yang sama. Ya, ini nanti akan ada hubungannya dengan subbab selanjutnya. Jadi di sini misalnya 16 per 24 itu senilai dengan siapa? Bu Fia mencoba untuk bagi ya. Jadi 16 per 24. FPB-nya berapa? Yang bisa dibagi 16 dan 24 adalah angka. Kalau kalian terlalu sulit, ketika keduanya adalah bilangan genap, maka kalian bagi terlebih dahulu dengan angka 2. Bagi 2. 16 bagi 2, 8. 24 bagi 2, 12. Masih bisa dibagi lagi? Masih, selesaikan. Bagi 2 bagi 2. 4 per 6. Masih bisa? Masih bisa, selesaikan. Bagi berapa? Bagi 2 bagi 2. Berarti 2 per 3. Sehingga 16 per 24 itu akan senilai dengan 8 per 12, 4 per 6, dan 2 per 3 berdasarkan hasil pembagiannya. Bu, tapi saya tidak mau membagi, saya maunya mengali. Ya silahkan kalau kalian mau mengalihkan. Misalnya 16 per 24. Kalian kalikan dengan 2. Di sini kalikan dengan 2. 16 kali 2 32. 24 kali 2 48. Senilai juga enggak, Bu? Ya jelas, pasti senilai juga. Jadi di sini kalian tambahkan 32 per 48. Jadi kesimpulannya, bilangan yang senilai itu akan ada banyak sekali.
ya. Kalau kalian tahu itu bilangan senilai atau pecahan senilai, maka kalian pun sudah bisa masuk ke bagian penyederhanaan pecahan. Nah, penyederhanaan pecahan ini kuncinya adalah satu, yaitu FPB. Sebelum Bufia ulas lebih dalam FPB dalam kehidupan sehari-hari, kalian pun pada saat SD sudah tahu ya ada FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi prinsipnya sama dengan pecahan senilai, hanya jika penyederhanaan pecahan berarti kalian wajib membagi. Ingat ya, hanya ada satu, yaitu pembagian. Karena penyederhanaan itu adalah merubah dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang paling sederhana, yang tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diperkecil lagi, ya. Contohnya adalah 8/24. Ketika kalian bisa langsung menemukan FPB-nya, maka bisa langsung kalian cari jawabannya. 8/24 keduanya bisa dibagi berapa ya? Kira-kira bagi berapa? Ya, betul. Keduanya bisa dibagi 8. Oke. 8 dibagi 8 adalah 1. 24 dibagi 8 adalah 3. Pertanyaan selanjutnya, apakah 1/3 itu adalah bentuk yang paling sederhana? Atau sudah paling sederhana? Atau masih bisa dibagi lagi? Betul, 1/3 adalah bilangan yang sudah sangat sederhana, karena penyebutnya pun adalah pembilangnya adalah angka 1, dan 1 dengan 3 tidak bisa dibagi lagi kecuali dengan 1. Ketika dibagi 1, maka hasilnya akan tetap 1/3. Ya, jadi yang terakhir tadi jawabannya adalah 2/3. Kalian boleh membaginya dengan angka yang berbeda-beda sama seperti yang sebelumnya, tetapi ingat keduanya harus bisa dibagi ya, dan angkanya harus sama, tidak boleh yang seperti ini 2/3. Mau coba dibagi 2 Bu, 2 bagi 2 1, 3 dibagi 2 adalah 1,5. Nah, ketemunya adalah desimal. Di sini desimal itu tidak diperbolehkan ya. Ingat, dalam pecahan, dalam penyederhanaan pecahan tidak boleh ada desimal, sehingga 2/3 adalah angka yang paling atau pecahan yang paling sederhana. Oke, jadi ini adalah terakhir dari penyederhanaan pecahan. Selanjutnya kita akan masuk ke soal. Nah, jangan lupa apa yang Bu Fia sampaikan hari ini, silahkan kalian catat, kalian pelajari. Kenapa? Karena semua tugas maupun ulangan akan terarah pada catatan atau yang Bu Fia berikan. Jadi kalau kalian tertinggal, silahkan cari semua ringkasannya. Cari semua apa yang sudah Bu Fia ajarkan, pelajari. Ya, tidak akan sulit jika kalian mau belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Nah, satu lagi, jika kalian masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kemarin di antara kalian kelas 7G dan H sudah ada beberapa yang chat pribadi Bu Fia untuk bertanya, Bu, sebetulnya caranya bagaimana? Saya masih belum paham. Oke, Bu Fia jelaskan satu, kemudian sudah bisa berjalan, sudah bisa 3 nomor itu semuanya sudah bisa betul ya. Jadi hati-hati. Saya tambahkan sedikit, yaitu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bu Fia punya suatu bilangan yaitu 3/2/5. Ini adalah pecahan campuran. Kalian diminta untuk merubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan mengalihkan angka ini dengan penyebut. Kemudian ditambahkan dengan pembilang. 3 dikali 5 adalah 15. 15 ditambah 2 adalah 17. Jadi 17/5. Paham ya? Ini merupakan pecahan biasa.
Selanjutnya yaitu Bu Fia berikan contoh 4, 2 per 7. Itu adalah pecahan campuran yang nanti akan kalian rubah menjadi pecahan biasa. Caranya sama, angka 4 dikalikan dengan penyebut lalu ditambahkan dengan pembilang. 4 dikali 7, 28, ditambah 2 adalah 30. 30 per penyebut, penyebutnya adalah 7. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa ya. Ya, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, 27 per 7. Ingat, yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut, dan pembilangnya lebih besar angkanya daripada penyebut, maka ini disebut pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menjadikan supaya hasilnya adalah pecahan campuran? Berarti kita harus rubah dulu dengan pembagian ya. 27 dibagi dengan 7, habis tidak? Tidak habis ya. Karena tidak habis, maka kita cari yang terdekat. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 27? 7 dikali 3. 7 dikali 3 adalah 21. Kemudian kalian kurangi. 7 dikurangi 1 adalah 6. 6 ini pastikan harus lebih kecil dari penyebut. Tadi penyebutnya berapa? 7. Nah, karena 6 itu lebih kecil daripada penyebut, maka kita bisa selesaikan. Sisanya adalah 6 per penyebutnya adalah 7. Nah, sehingga pecahan campuran dari 27 per 7 adalah 36 per 7. Begitu ya. Sudah paham? Oke, satu soal lagi, terakhir satu contoh soal. Untuk nomor 4, 25 per 6. Nah, 25 per 6 ini pun karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka nanti akan atau harus dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita menggunakan pembagian lagi, 25 dibagi 6. Coba, 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25? 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Kita kurangkan 5 dikurangi 4, sisanya adalah 1. Sehingga di sini 4 1 per 6. Begini ya, jadi jawabannya adalah 41 per 6. Ini adalah bentuk campuran. Jadi kalau ada soal, tentukan bentuk campuran dari 25 per 6, maka bentuknya ini. Tentukan bentuk atau pecahan biasa dari bentuk campuran, maka bentuk campuran 42 per 7, bentuk biasanya adalah 30 per 7.